bersyukur Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Semua karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sepenuhnya milik-Mu Bapa. Kami datang, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan hari ini boleh angkat tangannya, haleluya. Sekalipun saya tidak bisa lihat tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu semangat dan siap memuji Tuhan dengan kemuliaan yang luar biasa, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita mau sama-sama katakan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. mari bertepuk tangan, haleluya. Kita percaya Tuhan hadir memberikan sukacita, amin. Mari lebih lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. mari Bapak Ibu dan Saudara yang diselamatkan, Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka di hadapan tahta Tuhan, haleluya. di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan Ini kami datang bersatu Tuhan, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Yang bersuka cita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Raja yang layak terima pujian kita. Semuanya bersuka cita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Angkat suaramu, katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyur
perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkah. Tuhan kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud, semuanya melompat. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sukacita ada bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Lebih semangat lagi, soraklah. Haleluya, haleluya, Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara melompat buat Tuhan. Haleluya. bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Yesus batu penjuru, Dari mulai Yesus keselamatan. dari mula keselamatanku, Oh yang menang. yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Boleh lebih lagi angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. One, two, three. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan.
saudara katakan bersorak. Angkat kedua tanganmu. Nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh saya persilakan duduk. Sekarang kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu berkata bahwa ketika Engkau menempatkan kami di satu wilayah, maka tugas dan tanggung jawab kami adalah membuat daerah itu sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri juga beri hikmat kepada setiap kami, karena kami bisa menyejahterakan daerah kami, kota kami, desa kami, jika Engkau memberi kami hikmat untuk bisa melakukannya. Demikian juga Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami, supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap aman, tetap ada kesatuan meskipun kami beragam dan berbeda satu sama lain. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu di berbagai bidang pendidikan, di berbagai bidang kehidupan. Apapun mata pencaharian mereka, Engkau bisa memberi kami hikmat dan kekuatan, karena harapan itu datang dari Engkau. Bagi yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan, baik lewat para medis maupun obat-obatan yang dipakai, maupun pengobatan secara adikodrati, Engkau turun dan campur tangan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati juga supaya tetap ada kerinduan di dalam kami, setiap saat, setiap minggu kami rindu untuk datang kepada Engkau, baik secara pribadi maupun korporat dengan ibadah daring. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap kita, untuk kita boleh menapakkan langkah kehidupan kita hari demi hari, berjalan bersama Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, katakan yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, katakan dengan iman, sungguh ku percaya. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan,
kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman percaya katakan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku yang lebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bangun iman percayamu dengan iman, katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Mari katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat. Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari biarlah hari ini bawa penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari biarlah pribadi lepas pribadi dimanapun Anda berada saat ini, bangun imanmu, bangun hubunganmu yang lebih lagi dengan Tuhan. Mulai perkatakan perkataan-perkataan yang baik, agungkan nama Tuhan. Mulai naikkan ucapan syukur yang terbaik, sembah Dia. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari sembah, sembah, sembah. Haleluya. So kinara lama ya se kinara lama ramo. Haleluya, sembah Tuhan. Himinara lama si kinara ramo, kinara ramo. Haleluya.
Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan di saat-saat kami berada dalam lembah yang paling kelam sekalipun, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu kembali. Tolong kami, umat-Mu yang sangat membutuhkan kekuatan hari-hari ini. Di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, firman-Mu sungguh kami rindukan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu bisa bekerja di tempat kami masing-masing. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Happy Family Center, salam sejahtera. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan sekarang waktunya kita menerima berkat rohani dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan kita masuk bulan November. Dan tema yang kita akan bahas berhubungan dengan bulan November, di mana bangsa kita menghormati jasa para pahlawan. Nah, bicara tentang pahlawan, tentu salah satu faktor yang kita temukan dari para pahlawan kita adalah mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka orang biasa, tetapi dengan semangat yang kuat. Mereka manusia biasa seperti kita, tetapi dengan tekad yang kuat, dengan pengharapan yang kuat, sehingga mereka mampu berjuang semaksimal mungkin, sehingga nama mereka layak diabadikan sebagai seorang pahlawan. Nah, tentu kita juga sedang dalam perjuangan kita masing-masing dalam hidup ini. Nah, jadilah seorang pahlawan di tengah perjuangan kita masing-masing. Jangan jadi seorang yang kalah, Bapak Ibu Saudara. Mari ya berjuanglah sedemikian rupa supaya kita tetap kuat di tengah situasi yang ada. Itulah sebabnya judul sharing saya hari ini adalah Stand Strong. Berdiri tetap dalam kekuatan. Berdiri tetap sebagai orang yang kuat. Nah, jadi saya mau bicara tentang kekuatan atau strength. Bukankah ini yang dirindukan oleh banyak orang? Bukankah ini yang didambakan oleh banyak orang? Siapa yang tidak ingin badannya kuat? Makanya kita rajin olahraga, kita exercise supaya otot dan tubuh kita kuat dan tidak lemah. Siapa yang tidak ingin ekonominya kuat? Itulah sebabnya kita mengatur pengeluaran keuangan kita dengan baik. Kita berinvestasi karena kita merindukan keuangan atau finansial kita kuat. Jadi semua orang ya, bicara tentang kekuatan, inilah kerinduan semua orang. Seperti kalau kita punya rumah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak puas, ya rumah kita hanya indah. Tetapi kita juga ingin agar rumah kita bukan cuma indah, tetapi kuat. Nah, hidup kita di tengah pandemi, di tengah krisis yang ada, adalah kehidupan yang kuatlah, yang diinginkan oleh setiap kita pada masa-masa ini. Kekuatan menjadi lebih penting dari keindahan. Nah, bagaimana supaya kita kuat dalam hidup ini? Puji Tuhan, firman Tuhan akan menuntun kita agar kita memiliki kehidupan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Bicara tentang kekuatan, maka ada firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk jadi orang-orang yang kuat. Efesus 6 ayat 10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, jadi
lebih dari segala yang lain, yang paling penting adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebuah jemaat yang tinggal di kota besar pada zaman itu, yaitu kota Efesus. Dan kota Efesus pada zaman itu adalah kota yang penuh penyembahan berhala, penuh praktek sihir dan okultisme. Reruntuhannya masih ada sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu ikut tur 7 gereja ke Turki, maka kita pasti akan dibawa ke kota Efesus yang tinggal reruntuhan. Maka kita bisa melihat ada banyak kuil-kuil yang tersisa sampai hari ini. Ya, ada banyak tempat-tempat pemujaan dewa-dewi yang masih kita bisa lihat sampai hari ini. Nah, sebagai jemaat Tuhan yang ada di kota yang penuh dengan okultisme, sihir, penyembahan berhala, maka pasti kekristenan akan mendapatkan tantangan di situ. Kekristenan akan mendapatkan banyak tekanan. Sehingga jemaat di Efesus ya adalah jemaat yang menghadapi situasi yang berat dalam perjalanan iman mereka. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu kuat. Artinya, Paulus mau berkata, jangan kalah dengan situasi itu. Jangan menyerah, jangan putus asa dengan situasi itu. Nah, kita juga adalah orang-orang yang percaya, yang tinggal di tengah dunia yang banyak menentang iman Kristen kita. Budaya dunia, tren-tren yang ada di dunia ini berusaha membelokkan kita dari perjalanan iman yang benar. Sehingga mau tidak mau kita mendapatkan tekanan, pressure, tantangan, kesulitan untuk bisa hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Nah, pesan yang sama bagi kita, jangan kalah dengan situasi itu. Hendaklah kamu kuat dalam menghadapi semuanya itu. Nah, kata hendaklah berarti memang Paulus tidak bisa memaksa. Saya ulangi kembali ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa Paulus menggunakan kata hendaklah? Karena kata hendaklah itu sifatnya anjuran, harapan, himbauan. Karena memang Paulus tidak bisa memaksa. Kuat atau tidaknya tergantung masing-masing individu. Paulus hanya bisa menghimbau ya agar mereka kuat, jangan lemah di tengah situasi itu. Tapi yang menentukan kuat atau tidaknya mereka adalah diri mereka sendiri. Dari pihak Paulus, Paulus hanya bisa mengharapkan, menghimbau mereka agar mereka kuat. Nah, hari ini juga firman Tuhan tidak bisa paksa. Firman Tuhan tidak paksa kita harus kuat. Tapi firman Tuhan mengharapkan kita kuat. Artinya, pilihan ada di tangan kita. Kuat atau lemah. Tuhan memang berharap kita kuat. Tetapi sepenuhnya itu adalah pilihan dan keputusan kita. Karena ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu, memang memilih untuk lemah. Aneh ya? Ada banyak orang Kristen menyukai keadaan yang lemah. Ketika putus asa, mereka menikmati keputusasaan itu. Mereka membiarkannya. Ya, ketika mental dan emosinya sedang lemah, pengharapannya lemah, ya damai sejahteranya mulai melemah, mereka pasif dan pasrah begitu saja. Nah, itulah yang saya maksud tadi, ada banyak orang memilih untuk dalam keadaan lemah. Nah, itulah sebabnya ya saya mau dorong kita, kalau kita sadar kita sedang lemah, pengharapan kita sedang lemah, ya semangat kita sedang lemah, mari jangan diam terus dalam keadaan seperti itu. Kita bisa berbuat sesuatu. Mari memilih untuk kembali menjadi kuat. Jangan pasrah, lalu sepertinya tinggal terima nasib ketika kelemahan sedang terjadi dalam hidup kita.
Ya, Paulus ingin mengingatkan kita agar kita memilih untuk menjadi kuat. Saudara, lemah itu nggak enak. Lemah itu artinya nggak bisa mengangkat apa-apa. Lemah itu artinya nggak bisa menanggung apa-apa. Lemah itu artinya nggak bisa mengerjakan apa-apa. Lemah artinya nggak bisa bergerak ke tujuan yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau kita kuat, kita bisa mengangkat, menanggung sesuatu. Kalau kita kuat, kita bisa mengerjakan sesuatu. Kalau kita kuat, kita bisa melangkah dan mencapai sesuatu. Nah, saya mau tunjukkan sebuah contoh. Ada seorang yang sebetulnya dalam keadaan lemah di Alkitab. Tetapi orang ini tidak mau menerima dengan pasrah begitu saja. Orang ini mengambil pilihan untuk kembali menjadi kuat. Dia adalah Raja Daud. Saya akan tunjukkan ayatnya dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, kalimat terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikisahkan Daud mengalami situasi yang menjepit dia. Di mana semua tuduhan, semua kekejengkelan orang dilimpahkan kepada Daud. Daud sepertinya menjadi kambing hitam dari semua peristiwa buruk yang dialami oleh orang Israel. Daud dipersalahkan seperti itu. Dan tentu orang kalau dituduh, dihakimi, ya, difitnah, pasti orang tersebut akan lemah. Ya, pasti orang tersebut adalah orang yang sedang dalam pressure yang luar biasa. Nah, kalau lihat lingkungan dan keadaan yang terjadi, Daud seharusnya lemah dengan situasi itu. Tetapi kalimat terakhir dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya Daud tidak mau dibuat lemah oleh situasi yang ada. Daud tidak mau dibuat tak berdaya oleh keadaan yang ada. Daud memilih untuk menjadi kuat. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau Daud bisa, saya yakinkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara semua, kita juga bisa mengambil pilihan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita dipres oleh situasi yang gak enak hari-hari ini. Sekalipun kita sedang dihimpit oleh berbagai krisis yang ada. Tapi jangan mau dibuat lemah oleh keadaan yang ada. Ya, ambil pilihan dan keputusan untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan bukan berarti nggak pernah lemah. Orang yang kuat di dalam Tuhan bukan berarti nggak pernah dalam keadaan tak berdaya. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang ketika kelemahan bisa menjadi alasan dalam hidupnya, orang itu mengambil pilihan yang berbeda, yaitu mereka ingin menjadi orang yang kuat di tengah situasi yang sebetulnya seharusnya membuat dia lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di bulan di mana kita memperingati pahlawan, Hari Pahlawan di negara kita, saya berdoa agar firman Tuhan hari ini menciptakan setiap kita menjadi para pahlawan dalam hidup kita masing-masing. Ya, kita tidak menjadi lemah dengan tantangan dan situasi yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan 3 hal hari ini. Memang kekuatan kita dari Tuhan. Tetapi kita bisa mendapatkan lewat 3 media ini. Supaya kita bisa menggali dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan dalam hidup kita. Ya, siapapun kita bisa menggunakan 3 media ini untuk kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ya, saya akan tunjukkan Ayub pasal 17. Ayub 17 ayat yang ke-9.
Ayub 17 ayat 9 dikatakan demikian. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya, perhatikan. Orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Orang yang bersih tangannya ya tidak akan bertambah lemah, dikatakan. Orang yang bersih tangannya, apapun keadaannya, apapun situasinya, selama orang itu bersih tangannya, dikatakan oleh firman Tuhan, akan bertambah-tambah kuat. Jadi cara yang pertama, media yang pertama, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan setiap hari, setiap langkah dalam hidup kita, adalah mari kita hidup dalam pembersihan yang terus-menerus. Pembersihan hidup membuat Anda dan saya akan bertambah-tambah kuat. Makanya jangan simpan dosa, Bapak Ibu Saudara. Jangan simpan hal-hal yang salah, kekotoran, kenajisan. Bapak Ibu lihat dah, ya, lingkungan yang kotor adalah lingkungan yang membuat semua yang hidup di dalamnya menjadi lemah kondisinya. Ya, sebaliknya lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, maka akan memberikan kondisi yang baik untuk semua yang hidup menjadi kuat, ya, menjadi sehat. Nah, demikian pula hidup kita, Bapak Ibu. Kalau ada banyak kekotoran, kenajisan dalam diri kita, ingat, dosa itu melemahkan setiap orang. Ya, dosa bahkan bukan cuma melemahkan, ujung-ujungnya menghancurkan setiap orang. Nah, kalau kita mau bertambah hari bertambah kuat, mari bersihkan hidup kita setiap hari. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam keterbukaan dengan Tuhan. Biar kita izinkan Tuhan ya mengoreksi, membersihkan kehidupan kita. Nah, kembali saya akan beri contoh Raja Daud, Bapak Ibu. Soal ini Daud juga menjadi teladan buat kita. Bagaimana Daud dikatakan semakin hari semakin kuat. Ya, dalam 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 3, ayat yang pertama, diceritakan ada persaingan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Ya, karena dua-duanya adalah orang yang ditunjuk Tuhan yang akan memimpin menjadi raja. Nah, dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama, dikatakan peperangan atau persaingan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Nah, hasilnya apa? Dalam persaingan itu dikatakan Daud kian lama kian kuat. Sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Jadi dalam kompetisi itu, dalam persaingan itu, Daud kian lama kian kuat. Sementara Saul kian lama kian lemah. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Bapak Ibu tahu Daud, kenapa dia kian lama kian kuat? Karena Daud adalah seorang yang selalu siap dibersihkan di hadapan Tuhan. Kita tidak asing dengan Mazmur 26, di mana Daud berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, selidikilah hatiku, kenalilah akan hatiku ya Tuhan." Daud adalah seorang yang terbuka untuk dikoreksi. Daud adalah seorang yang selalu siap untuk diubah. Makanya kita kenal Daud sebagai orang yang tidak pernah jatuh di dalam dosa yang sama untuk kedua kalinya. Daud pernah salah, tetapi dia tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Itu bukti bahwa Daud adalah seorang yang selalu rela dibersihkan. Dan orang-orang seperti itu, Ayub tadi berkata, orang yang bersih tangannya atau orang yang selalu siap dibersihkan hidupnya akan bertambah-tambah kuat. Nah, sebaliknya Saul adalah orang yang bertolak belakang dengan Daud. Beberapa kali Tuhan menegur Saul, tapi bukannya Saul bertobat, tapi Saul berdalih, malah Saul memberontak melawan kehendak Tuhan. Akibatnya Saul bertambah hari bertambah lemah. Jadi kita belajar hal yang pertama. Kalau kita ingin hidup kita bertambah hari bertambah kuat,
Mari jadilah orang yang selalu siap dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau dibersihkan oleh Tuhan, Tuhan akan percayakan kekuatannya terus dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bebal, orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak mau bertobat, maka Tuhan nggak akan mempercayakan kekuatannya kepada orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus kuat, dan cara yang pertama adalah kita mau hidup terus dibersihkan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan supaya kekuatan Tuhan tiap hari dilimpahkan dalam hidup kita? Saya mau ajak kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 ayat 39 dan ayat 40. Kalau tadi Daud menjadi contoh bagi kita di poin yang pertama, kita akan lihat sekarang contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Siapa yang kembali? Yaitu Tuhan Yesus yang masih remaja bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka kembali ke Nazaret. Nah, ayat yang ke-40 saya lanjutkan. Anak itu, yaitu Tuhan Yesus yang masih remaja, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi di Nazaret, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi orang yang kuat. Di Nazaret, Tuhan Yesus dikatakan menjadi anak yang kuat. Apa yang menyebabkan dia menjadi kuat di Nazaret? Ya, timbul pertanyaan, apa yang dia kerjakan sehingga di Nazaret dia menjadi anak yang bertumbuh menjadi kuat? Nah, Injil Lukas pasal yang keempat, mari kita lihat dua pasal setelahnya. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 16. Ayat 16, Lukas pasal 4. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan di Nazaret. Inilah kebiasaan baik yang Tuhan Yesus lakukan di Nazaret. Sehingga di Nazaretlah dia menjadi anak yang bertumbuh semakin kuat. Ayat 16 berkata begini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi ada sebuah kebiasaan yang Yesus lakukan di Nazaret. Sehingga di Nazaret itulah dikatakan Yesus bertumbuh menjadi kuat. Karena di Nazaret, selama dia tinggal di Nazaret, ada kebiasaan yang dia sudah lama lakukan. Yaitu apa? Dia biasa datang ke bait Allah. Ngapain? Ya tentu beribadah. Tentu bersekutu dengan Allah Bapaknya. Dan dia juga membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, jadi yang kedua dari Tuhan Yesus. Ya, tadi yang pertama dari Daud. Kita belajar mengapa Daud semakin hari semakin kuat. Ya, karena dia adalah orang yang selalu siap dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa bertumbuh menjadi kuat. Dan itu terjadi di Nazaret. Karena di Nazaret, selama dia tinggal di Nazaret, dia punya kebiasaan beribadah secara reguler. Bergaul erat, intim dengan Allah Bapaknya. Lalu dia punya kebiasaan membaca Alkitab. Kita juga bisa melakukan hal-hal ini. Kalau kita memilih untuk menjadi kuat. Mari beribadahlah secara reguler. Sekalipun kita memang untuk sementara ini harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah jangan kendor semangat ibadah kita. Kita beribadah bukan karena kebiasaan. Ya, kita beribadah bukan karena takut sama pendeta, nggak enak sama yang lain. Ibadah membuat kita terkoneksi dengan sumber kekuatan. Ibadah kita membuat kita terhubung dengan sang sumber kekuatan itu.
Yesus sendiri mendapatkan kekuatannya selama di Nazaret. Karena selama di Nazaret, dia adalah orang yang dekat dan intim dengan Bapaknya. Baca Alkitab juga Bapak Ibu Saudara. Ya, baca Alkitab. Firman Tuhan adalah makanan, nutrisi bagi jiwa kita. Sehingga jiwa kita nggak gampang dibuat lemah. Karena kita memasukkan nutrisi terbaik bagi jiwa dan roh kita, yaitu firman Tuhan. Mari intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang bagus. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Orang yang intim dengan Tuhan tidak akan mudah diintimidasi oleh dunia. Saya ulangi. Orang yang intim dengan Tuhan tidak akan mudah diintimidasi oleh dunia ini. Sebaliknya, orang yang tidak intim dengan Tuhan akan gampang diintimidasi. Dan ketika diintimidasi, dia nggak punya kekuatan untuk menghadapi intimidasi itu. Jadi, ayo, manusia roh kita harus terus bergerak dalam aktivitas rohani. Doa, ya, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Jangan karena kita masih working from home, ya, learning from home, dan sebagainya, sementara kita masih dibatasi kegiatan-kegiatan sosial kita, lalu kita menjadi terlena dengan hal-hal duniawi dan kita tidak lagi melakukan hal-hal rohani seperti biasanya. Ya, melakukan kegiatan rohani itu seperti kita berolahraga, exercise. Doa itu melatih roh kita. Ibadah itu juga melatih manusia rohani kita. Itu latihan. Exercise, baca Alkitab juga adalah sebuah latihan rohani. Jadi waktu kita melakukan semuanya, itu seperti manusia rohani kita sedang olahraga, exercise. Dan kalau tubuh kita exercise, ya, itu akan menghasilkan kekuatan bagi tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ulangi sekali lagi, hiduplah sebagai orang yang selalu siap dibersihkan. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang terus bergerak dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, keintiman, kedekatan kita dengan Bapa kita di sorga. Yang ketiga, yang terakhir, dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ada hal ketiga di mana lewatnya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku, ya, kepada Timotius, Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menghendaki anak rohaninya Timotius untuk jadi kuat. Caranya gimana? Medianya apa? Ayat yang kedua, perhatikan. Paulus melanjutkan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah, distribusikanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi di ayat pertama, Paulus menasehati anak rohaninya Timotius, jadilah kuat. Kamu nggak boleh kalah dengan situasi. Kamu nggak boleh kalah dengan tantangan. Jadilah kuat. Caranya gimana? Lalu ayat 2, Paulus berkata, apapun yang kamu sudah dapat dari aku, jangan simpan sendiri. Jangan nikmati sendiri. Percayakanlah itu. Bagikanlah itu. Berikanlah itu kepada orang lain yang dapat dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini prinsip memberi, prinsip menyalurkan, prinsip membagikan. Jadi yang ketiga yang saya mau katakan, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita, kita harus jadi penyalur dari semua yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Bukan cuma uang Bapak Ibu Saudara ya. Mari bagikan pengharapan kepada orang lain. Bagikan semangat, sukacita, damai sejahtera
Bukankah kita sudah menerima semuanya dari Tuhan? Bagikan itu kepada orang lain, jadilah saluran berkat. Kalau kita ingin semakin hari semakin kuat, jadilah saluran berkat. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang memberi akan diberi kembali. Ya, waktu kita memberi, kita masuk dalam dimensinya Allah. Nah, dimensinya Allah adalah begini. Semakin memberi, kita nggak semakin habis. Dimensi dunia berkata, semakin memberi, semakin berkurang kita. Itu dimensinya dunia. Makanya dunia punya prinsip hemat, pangkal kaya. Ya, bukan memberi pangkal kaya, bukan. Karena dimensi dunia berbeda dengan dimensinya Allah. Nah, dimensinya Allah adalah semakin kita memberi, semakin kita akan diberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita bisa tetap kuat hari-hari ini. Sekalipun dunia keadaannya semakin menyusahkan banyak orang, kita bisa menjadi kuat. Yang pertama, hidup terus dalam pertobatan, bersihkan hidup kita. Yang kedua, ya Bapak Ibu, rajin, continue, disiplinkan diri kita dalam aktivitas-aktivitas rohani kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, terus jadi berkat. Di masa-masa krisis ini, jangan menjadi egois. Ketika kita egois, kita memilih menjadi lemah. Tetapi waktu kita memilih untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sesungguhnya kita sedang memilih untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Amsal pasal yang ke-11, ayat 24 dan 25 sebagai dua ayat terakhir kita hari ini. Amsal 11, ayat 24 dan 25. Ya, dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Nah, ini orang dunia bingung. Ya, dimensi dunia nggak mungkin bisa mencerna ini. Cara pikir dunia akan bingung mendapati kenyataan ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ayat 25, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya saya dorong kita semua, ayo jangan menjadi lemah dengan keadaan yang ada. Dan gimana caranya supaya nggak lemah? Gimana caranya supaya tetap bisa kuat? Tuhan sudah buka rahasianya buat kita. Yang pertama, hiduplah terus dibersihkan oleh Tuhan. Ya, yang kedua, tetap continue, lakukan semua aktivitas rohani kita. Sekalipun mungkin hanya bisa dikerjakan di rumah hari-hari ini. Kita belum bisa ke gereja, kita belum bisa ke persekutuan doa. Tapi toh kita masih bisa melakukannya di rumah. Ya, yang ketiga, tetap jadi berkat Bapak Ibu Saudara, supaya tiap hari kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Akhir kata, saya berharap semua kita tetap sehat. Kita akan menutup 2020, ya sekalipun dengan situasi yang nggak biasanya begitu ya. Tapi saya berharap itu semua tidak mengurangi sukacita kita. Ingat, Tuhan masih bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa untuk semua kita di dalam acara ini. Mari, Bapa di surga, terima kasih. Kami telah dengar firman-Mu, kami telah terima nasihat-Mu. Sekarang Tuhan, Engkau mau materaikan setiap benih firman-Mu di hati kami. Materaikan dengan kuat sehingga itu bertumbuh dan mempengaruhi hidup kami, serta membuat hidup kami berbuah dan membuktikan bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati gereja Happy Family Center dalam setiap pergumulan yang ada hari-hari ini. Biarlah Tuhan mengatur untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana caranya supaya saudara bisa seperti Rasul Paulus menjadi pahlawannya Tuhan? Kalau mau jadi pahlawannya Tuhan, saudara harus dimulai dengan
mengenal Tuhan. Makanya Filipi pasal 3 ayat 10, mengenal Tuhan sebab pengenalan kita akan Tuhan menentukan realitas sorga bisa nyata di muka bumi. Jadi pengenalan kita, kenapa Rasul Paulus kok begitu berani dia berkata, aku pengen menikmati persekutuan dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia punya pengenalan yang dalam bahwa menderita di dalam Tuhan itu sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. beri sorak-sorai kemuliaan bagi anak kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi masuk dalam hati kita, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan hidup, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi roti bagi kehidupan kami. Menjadi air yang sungguh memuaskan dahaga jiwa kami. Menyembuhkan sebagai obat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sungguh memberkati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan menerima kekuatan yang baru. Menerima sungguh berkat yang baru turun atas hidup kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima berkat Tuhan secara jasmani, jiwani, rohani, bahkan berkat yang tidak terduga-duga turun atas hidup kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita, mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya.
Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana.